makan dagingku dan minum darahku. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku itu, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ajaran Yesus di atas menjelaskan kepada kita, jikalau kita tidak makan dagingnya dan minum darahnya, maka kita tidak hidup dalam Yesus dan masih hidup dalam dosa. Agar kita dapat dibebaskan dari dosa dan memperoleh hidup kekal, maka kita harus selalu berelasi mendalam dengan Yesus. Aku tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam aku. Demikian Rasul Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup dalam aku." Dalam Injil Yohanes, Yesus menjelaskan bahwa ia adalah utusan Bapa yang harus mendamaikan manusia dengan Bapa melalui pengorbanannya di salib. Dia harus menumpahkan darahnya untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Maka alangkah baiknya jika dalam merayakan Ekaristi kita selalu ingat bahwa Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dunia. Dalam Ekaristi kita diberi gambaran yang sangat nyata bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya supaya Yesus hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. Saya pernah berpuasa pada waktu sedang sibuk bekerja. Tiba-tiba saya terjatuh karena tidak kuat. Untungnya saya ditolong oleh beberapa teman sehingga saya bisa bangkit kembali. Saya berefleksi bahwa tanpa makanan jasmani saya tidak akan kuat untuk melakukan pekerjaan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu pula jika saya meninggalkan makanan rohani, pastinya saya tidak akan kuat untuk menjalani kehidupan dengan baik. Kita perlu makanan rohani untuk menguatkan tubuh rohani kita. Mari kita melatih diri untuk lebih banyak hening dan menghayati misteri Ekaristi dengan mendengarkan sabda dan pengajaran Yesus. Selain merenungkan, kita juga melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Yesus.
maka tentu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman yang akan bermanfaat di sepanjang hidup kita. Kita harus lebih memprioritaskan waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi supaya menjadi semakin kudus, semakin mengerti sabda dan pengajaran Tuhan Yesus sehingga dapat semakin mencintainya dalam diri sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari dan mampukan kami untuk lebih menghormati dan menghargai perayaan Ekaristi dan menyediakan waktu secara khusus. Semoga kami mendapat manfaat Ekaristi bagi hidup kami hingga kami semakin memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, dampingi kami agar mampu berbuat baik sesuai ajaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.